Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Bagaimana tadi malam tidur nyenyak? Haleluya. Luar biasa. Kasih Tuhan membuat kita dapat menikmati tidur dengan nyenyak. Pagi ini Tuhan berikan tubuh yang sehat. Ayo, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Kami ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus, oleh pimpinan Allah, kasih setia dan kemurahan-Mu, kami boleh menikmati istirahat malam dan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami mempersiapkan diri kami duduk di bawah kaki Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 6. 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Puji Tuhan. Mana Rema pagi hari ini berbicara bergembiralah. Saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, bergembira bukan hanya khusus dimiliki orang yang mendapat berkat, orang yang mendapat kesuksesan, orang yang mendapat anak, orang yang mendapat untung besar. Bukan khusus untuk itu. Bahkan firman Tuhan mengatakan berbagai-bagai berduka cita, ya. Berbagai-bagai kita berduka cita di dalam pencobaan. Berduka cita dalam pencobaan itu kita harus berbahagia. Oh saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menerima keadaan ini. Mengapa? Orang mengalami penderitaan kok suruh berbahagia. Nah ini dia yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Kita mau belajar. Kenapa Tuhan Engkau mengajar kepada kami, supaya kami sebagai anak-anak yang percaya kepada firman-Mu, yang percaya pada Yesus Kristus, mendengar firman Tuhan pagi hari ini, bergembiralah. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus membantu kami sehingga kami boleh dibukakan pola pikir kami, sehingga kami boleh mengerti kenapa kami harus bergembira di saat kita mengalami duka cita dan dalam berbagai-bagai penderitaan. Saudara, di dalam ayat yang sudah kita baca, bergembiralah mempunyai satu tujuan. Ada pengharapan. Itu dia. Bagai-bagai pencobaan yang kita alami, ada harapan. Makanya kita harus bergembira dalam hal ini. Karena tidak selamanya terus kita menderita. Ada harapan. Suatu ketika nanti Tuhan akan menolong kita. Saatnya, saat waktu Tuhan, maka engkau akan terkagum-kagum nanti. Dan saat engkau terkagum-kagum atas pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan bergembira. Itu dia tujuannya. Saudara, di sini katakan lagi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena
rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah ini dia. Yesus telah mati dan bangkit yang membawa kita menjadi hidup dalam pengharapan. Jadi ada sasaran, ada tujuan ayat ini. Ayo kita renungkan dan kita akan sambut. Terima kasih Tuhan. Aku tahu sekarang kalau Tuhan punya rencana indah di balik penderitaan itu, ada pengharapan yang kau berikan, kau tanamkan dalam hatiku. Makanya Tuhan berkata, bergembira. Aku mau melakukan bergembira di dalam Tuhan. Karena suatu saat nanti aku melihat kemuliaan Allah itu di balik penderitaan. Oh haleluya. Saudaraku, di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dikatakan juga untuk menerima suatu bagian. Ya, 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Untuk siapa? Bagi kamu. Wah, ini dia. Ada sesuatu bagian yang akan kita terima nanti kalau kita keluar dari pemenang dalam penderitaan-penderitaan itu. Makanya berbahagialah. Jangan terus murung, susah, dalam penderitaan susah. Ayo bergembira. Saat kau dalam keadaan berduka cita dengan berbagai-bagai penderitaan itu, nyalakan jiwamu. Hai jiwaku, ayo bersuka cita, bergembiralah karena Yesus ada sumberlah pengharapan bagi kita. Itu loh. Luar biasa bukan? Saudaraku, sebagai anak Tuhan, maka tidak ada alasan lain. Kita harus melakukan berbahagia. Sekalipun sekarang ini enggak enak ya. Kita berduka cita dengan berbagai penderitaan, enggak enak memang, tapi sebagai anak Tuhan berbahagialah karena di balik itu nanti engkau akan terpesona, terkagum-kagum. Ya, luar biasa bukan? 1 Petrus 4 ayat 14 mengatakan, berbahagialah kamu ya, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah ini berbahagia. Satu rahasia lagi dikatakan, engkau berbahagialah kalau kamu dinista dalam karena nama Kristus itu. Oh, roh Allah, roh kemuliaan itu ada dalam hidupmu. Luar biasa. Ya, saudaraku, sebagai anak Tuhan, ayo kita menaruh pengharapan yang Allah berikan di dalam hidup kita. Pengharapan itu tidak akan sia-sia, karena akan memberikan kemampuan kepada kita, semangat dalam hidup kita di balik penderitaan. Berbahagialah karena akan diberikan kekuatan daripada Tuhan, jalan keluar daripada Tuhan untuk mengatasi berbagai-bagai penderitaan. Ini rahasianya mengapa anak Tuhan senantiasa berbahagia, bersukacita di balik penderitaan. Karena kekuatan daripada Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kepada kita, sehingga kita mampu keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saudaraku, wujud pengharapan
Apa sih? Antara lain dapat dirasakan melalui pemeliharaan dalam hidup ini dari Tuhan. Dapat dirasakan, wujudnya juga dapat dirasakan pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, dalam masa penderitaan kok bisa ada jalan keluar. Ada masalah ini kok bisa ada keluar jalannya. Ya, ini wujudnya. Kita dapat merasakan. Walau seringkali penuh penderitaan, dengan pernik-pernik penderitaan, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, berbagai-bagai penderitaan, pencobaan. Ya, ingat, kita tidak sendirian. Karena Allah ada bersama dengan kita. Di situ juga Allah hadir. Di situ Allah berserta kita. Oh, luar biasa bukan? Tuhan tahu persis penderitaan, masalah kita. Tuhan hadir di sana. Tuhan siap untuk memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita. Waktu kita, Tuhan tolong aku tidak mampu. Tuhan bela, berikan jalan keluar. Ini loh jalannya, begini. Nah, ini dia cara Tuhan. Luar biasa bukan? Makanya tetaplah berbahagia, bergembiralah. Walaupun saat ini kita berduka cita dengan penderitaan hidup. Hidup makin penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi. Kebutuhan-kebutuhan hidup yang perlu kita persiapkan. Rasanya aduh Tuhan, harga pada naik semua. Percayalah, kasih karunia Tuhan ada tetap bersama dengan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat mampu mengatasi, keluar dari penderitaanmu dengan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Berbahagialah kita yang mendengar kebenaran Manarema pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kasih karunia-Mu Bapa yang mengajar kepada kami supaya kami tetap bergembira, tetap bersukacita walaupun kami saat ini mengalami duka cita dengan berbagai-bagai penderitaan. Tapi Tuhan hadir di sana. Tuhan siap untuk menolong kami. Tuhan siap untuk memberi kekuatan kepada kami sehingga kami dapat keluar mengatasi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini siap-siap mau bekerja, beraktivitas sepanjang hari ini. Mereka yang mau bersekolah, Tuhan tolong satu persatu. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan juga memberkati pelayanannya, di mana mereka berada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, segala kepujian dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Bapa yang memberkati kami, dan kasih setia dan kemurahan Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang memimpin kita pagi ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bekerja, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.